Pembantu ini membuka celana dalam kemudian melempar kepada majikannya lalu melompat menindih tuan majikan menciumnya kemudian bangkit menamparnya berkali-kali hingga tuan majikan kesakitan tapi pembantu malah kabur melarikan diri. Majikan ini tidak terima lalu mengejarnya namun saat tiba pembantu meminta jangan emosi dan dia menunjukkan sesuatu kepada tuan majikan yang ternyata di ruang tamu nyonya majikan sedang memasukkan racun ke dalam gelas minuman sang suami. Sehingga suami yang menyaksikan itu terdiam dan terpaku dan dia tak menyangka istri yang dicintainya tega ingin membunuhnya. Pria ini kembali mengajak pembantu itu masuk untuk memastikan apa yang dilihatnya barusan jika istrinya ingin membunuhnya. Pembantu tampak gugup tapi dia membenarkan suami ini belum percaya tapi pembantu meyakinkan jika hal itu bukan kali pertama nyonya majikan ingin mencelakainya. Dia juga mempunyai pria idaman lain dan mereka bekerja sama untuk membunuh tuan majikan. Sementara di ruang tamu wanita ini memasukkan semua uang suami yang ada di atas meja ke dalam koper yang sudah disediakan. Hampir saja minuman itu tumpah tapi tidak menghalanginya karena saat ini selingkuhannya sudah menunggu dan mereka akan kabur setelah suaminya meninggal meminum racun itu dan uang itu pun sudah masuk semua ke dalam koper. Kemudian si wanita membersihkan minuman yang tadi sempat tumpah. Sementara suami yang mendengar cerita dari sang pembantu merasa kecewa berat sampai saat ini dia tidak habis pikir atas kejahatan istrinya. Lalu dia berpura-pura marah atas sikap pembantu ini seakan-akan dia belum mengetahui semuanya. Sembari pergi keluar menemui sang istri sambil marah-marah atas sikap pembantu mereka tadi kepadanya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan wanita langsung menawarkan minuman beracun itu kepada sang suami supaya menjadi tenang tapi suami yang sudah mengetahui bertanya di mana uang di atas meja tadi dan liciknya istri meminta jangan pikirkan dulu. Dia sudah menyimpannya maka dia sedikit memaksa suami minum jus itu. Tak ingin mati konyol suami ini mencampur minuman itu. Jelas saja istri panik ketakutan saat suami minta mereka untuk minum bersama. Karena dia tahu sirup itu ada racunnya, dia mencari alasan tapi suami mengajaknya untuk minum bersulang bersama-sama demi menandakan bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Anita ini semakin cemas meminta suaminya meminum duluan maka seketika marah suami tak terbendung lagi. Dia meluapkan kemarahan istri yang ingin membunuhnya yang membuat wanita ini ketakutan. Pria ini bertanya apa alasan ingin meracuni dirinya tapi wanita ini malah tidak mau mengakuinya meskipun sang suami sudah mengetahui semuanya. Wanita ini tak mampu lagi mencari alasan, dia meminta maaf kepada sang suami lalu memohon agar memberi kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan. Tapi suami yang sakit hati dan kecewa atas perbuatan sang istri tak serta-merta memberi maaf yang berniat untuk membunuh demi pria selingkuhan. Maka tiada maaf bagi istri lalu mengusir supaya pergi dari rumah ini. Melihat kemarahan suami yang berapi-api, wanita sangat ketakutan. Dia bangkit lalu mengambil koper itu akan membawanya. Namun suami yang sudah mengetahui uangnya di dalam koper tersebut merampas kemudian mengusir paksa istri dari rumahnya. Setelah mengusir istri, pria ini masih tak menyangka dia sejak itu ingin mencelakai dirinya. Dan aku tidak butuh wanita seperti dia, putusnya yang kemudian memanggil pembantu mengucapkan terima kasih atas bantuannya lalu menyuruh pembantu ini menyimpan uang yang berada di dalam koper itu.